Baik, Assalamualaikum. Selamat siang, perwakilan dari pengurus Minuwarus 1 Sidoarjo. Untuk acara sosialisasi, apakah bisa kita mulai, Bapak atau Ibu? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung yang terhormat pimpinan dari Minuwarus 1 Sidoarjo, yang saya hormati pengurus dan wali santri dari Minuwarus Sidoarjo. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Ervina dari tim Teknologi Kartu Indonesia, di mana di siang hari ini berkesempatan untuk menyampaikan berkaitan dengan sosialisasi aplikasi PSP Mobile yang nantinya digunakan oleh Sekolah Minuwarus 1 Sidoarjo dalam digitalisasi pembayaran tagihan. Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung. Semoga untuk acara sosialisasi di hari ini dapat berjalan lancar dan silahkan mungkin dari perwakilan Minuwarus 1 Sidoarjo, adakah tambahan atau yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Bapak atau Ibu? Silahkan. Monggo Ibu Kepala Madrasah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Ferry dan Ibu Rosi, serta Ustazah Dini, perwakilan dari Minuwaru 1. Kemudian terima kasih untuk Kakak Ervina, perwakilan dari PSP, Bapak Ibu Wali Murid kelas 1. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa melalui Zoom dalam keadaan siha wal afiyah. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mengikuti jalan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Amin. Ibu, wali murid kelas 1 yang sangat saya hormati. Yang pertama, saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, wali murid untuk mengikuti Zoom ini mulai awal sampai selesai agar nanti bisa aplikasikan dengan baik. Yang kedua, tujuan kami untuk aplikasi PSP ini yang pertama adalah lebih memudahkan, bukan merepotkan Bapak Ibu wali murid. Nggak usah langsung datang berduyun-duyun ke Minwaru 1 untuk pembayaran, tetapi cukup dengan aplikasi ini yang terdapat di HP panjenengan semua. Yang kedua adalah manfaatnya untuk keamanan, ya, karena beberapa kali ada kejadian uang hilang, kemudian SPP kesingsal dan lain sebagainya. Untuk itu dari sekolah membuat gebrakan yang berupa aplikasi PSP ini yang nantinya bekerja sama dengan BRI, dengan Bank BRI. Itu saja dari kami. Mungkin panjenengan semua memang belum ada yang belum kenal aplikasi ini, jangan merasa sulit. Ya. Nanti insya Allah sekolah akan eh, Oke. terbuka untuk eh, Sekolah. apabila ada kesulitan Mohon maaf. dalam mengaplikasikan eh, sistem PSP ini. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk sambutannya ya Ibu.
Nah, langsung saja kita mulai untuk acara sosialisasi di siang hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk menayangkan video sebagai gambaran apa sih untuk aplikasi yang nanti digunakan ke depannya. Mohon izin untuk saya share screen berkaitan video aplikasi. Atau PSP Mobile merupakan sebuah platform yang menghubungkan sekolah, siswa, dan orang tua untuk memudahkan komunikasi, transaksi, dan informasi di sekolah. Kemudahan dalam proses penggunaan absen secara real time, sehingga tidak ada lagi kerepotan dalam pencatatan absensi. Orang tua dapat memantau kegiatan melalui fitur absensi, informasi dan berita, jadwal pelajaran, dan juga kalender akademik. Untuk top up ke dalam aplikasi, bisa melalui beberapa channel perbankan. Cukup masukkan nomor VN yang terdapat dalam aplikasi tanpa ada limit top up. Ini videonya patah-patah gini ya? Limit transaksi pada kartu juga bisa diatur dari aplikasi masing-masing orang tua untuk menyesuaikan kebutuhan ruang saku anak. Transaksi di dalam sekolah tidak perlu menggunakan uang cash. Siswa cukup membawa kartu pelajaran. Kalau kartu gini kamu kan. Setiap kali transaksi, orang tua akan mendapatkan notifikasi. Melalui PSP Mobile, lihat sekolah anak sebagai tidak perlu melakukan konfirmasi manual ataupun datang langsung ke sekolah. Selain itu, orang tua juga ikut serta dalam misi kemanusiaan yang diselenggarakan sekolah dengan memberikan donasi melalui aplikasi. Dengan PSP, orang tua akan secara real time mendapatkan update informasi perihal sekolah. Admin sekolah tidak perlu lagi untuk merekomendasi transaksi, baik itu orang tua, transaksi jajan dibayarkan atau kreatif, maupun transaksi lainnya. Admin sekolah juga dapat melihat tagihan yang sudah dibayarkan ataupun belum terbayarkan. Jadi, jangan tunda lagi. Bergabunglah dengan PSP Mobile sekarang dan nikmati kemudahan untuk selalu terhubung dengan sekolah dan sistem digitalisasi pembayaran yang lebih praktis. PSP Mobile. Oke, baik. Berikut merupakan gambaran dari aplikasi PSP Mobile. Mohon izin untuk kami share screen berkaitan dengan materi PSP Mobile. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud PSP Mobile? Nah, PSP Mobile merupakan aplikasi yang nantinya digunakan oleh wali siswa dalam melakukan top up saldo, kemudian nantinya digunakan untuk pembayaran tagihan. Mungkin bisa digunakan untuk pembayaran SPP ataupun tagihan yang lainnya. Nah, kemudian nanti melalui aplikasi ini juga nantinya dari Bapak dan Ibu juga bisa memantau berkaitan dengan transaksi yang sudah dijalankan tadi. Nah, kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, apa saja sih fungsi dari aplikasi PSP ini? Nah, izin menginformasikan ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk saat ini Sekolah Minuwaru sudah menggunakan fitur yang namanya tagihan digital untuk aplikasi PSP Mobile. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu nantinya digunakan untuk pembayaran tagihan. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu tidak perlu lagi datang langsung ke sekolah untuk membayarkan tagihannya.
Atau biasanya kan dari bapak dan ibu menitipkan pembayaran SPP kepada anaknya ya. Biasanya kan ada anak tersebut misalkan lupa ataupun uangnya hilang. Nah, ini nanti akan meminimalisir berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, kemudian nanti dari bapak dan ibu juga bisa melihat berkaitan dengan informasi atau pengumuman terupdate yang diberikan ke sekolah. Nantinya bisa dilihat melalui aplikasi PSP Mobile. Nah, kemudian dikarenakan dari Sekolah Minuwaru 1 Sidoarjo ini tidak memakai kartu untuk transaksi jajan, maka untuk pemantauan uang saku dan juga absensi siswa tidak aktif digunakan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, gimana Mbak cara untuk mendownload aplikasi? Nah, dari Bapak dan Ibu nanti bisa membuka HP-nya dengan cara membuka Play Store atau App Store, yaitu dengan cara mengetikkan PSP Mobile. Nah, silahkan untuk dapat mendownload aplikasi tersebut. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita download, ini ada arahan untuk memasukkan username dan passwordnya. Ini nanti saya dapat dari mana, Pak atau Ibu? Nah, setelah akun anaknya didaftarkan ke sistem, nantinya dari pihak sekolah akan membagikan username dan juga password dari per masing-masing siswa. Nah, izin menginformasikan ya Bapak dan Ibu, pada dasarnya untuk username dan password semua siswa itu sama. Untuk username yaitu inisial sekolah, titik nomor identitas siswa yang didaftarkan ke sistem. Kemudian untuk passwordnya itu hanya nomor identitas siswanya saja. Misalkan nih ada siswa A, nomor identitasnya 54321, maka untuk username-nya yaitu minus titik 54321. Nah, kemudian untuk password awalnya yaitu 54321. Nah, kemudian setelah menginputkan username dan passwordnya, akan ada arahan untuk memasukkan email atau nomor telepon. Nah, email ataupun nomor telepon nantinya satu siswa atau satu akun itu menggunakan satu. Jadi, untuk satu akun itu hanya satu nomor telepon atau satu email. Nah, pertanyaannya gini ya mungkin, gimana Mbak kalau saya punya 2 anak atau 3 anak yang bersaudara yang bersekolah di Minuwaru? Nah, ini nanti bisa request ke sekolah untuk disatukan akunnya. Nantinya lewat satu akun yang sudah disatukan tersebut nanti bisa memantau anak yang disatukan. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu untuk saya demonstrasikan masuk ke aplikasi dari handphone saya ya. Nah, oke, nih misalkan ini sudah terlihat ya layar HP saya. Nah, silahkan dicari Play Store terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan PSP Mobile. Oke, nantinya untuk PSP Mobile simbolnya itu seperti mata warna biru. Silahkan dapat dilakukan install terlebih dahulu, kemudian kita buka ya setelah dilakukan install. Nah, begini Ibu tadi ya, sudah ada arahan untuk memasukkan username dan password. Nah, tadi untuk username dan password bisa dikonfirmasi kepada pihak sekolah, nantinya akan diinformasikan dari pihak sekolah. Nah, tadi ya, pada dasarnya untuk username dan passwordnya tadi, untuk semua siswa itu sama, yaitu inisial sekolah, titik nomor identitas siswanya. Kemudian untuk passwordnya hanya nomor identitas siswanya saja. Misalkan di sini akun saya, yaitu nomor identitasnya 54321, maka untuk username-nya yaitu minuwis 4321. Kemudian untuk passwordnya hanya nomor identitas siswanya saja 54321. Nah, untuk tampilan login pertama yaitu ada lupa kata sandi. Misalkan nih dari Bapak atau Ibu ini ganti HP, kemudian lupa kata sandi sebelumnya, ini nanti dapat klik lupa kata sandi. Nah, kemudian di bawahnya Anda
layanan pelanggan. Ini nanti jika terkendala berkaitan dengan aplikasi dapat klik layanan pelanggan, nanti akan terhubung dengan tim CS kami. Nah, kemudian kita klik masuk. Tadi ya ada arahan untuk memasukkan email atau WA. Bisa dipilih salah satunya saja begitu. Nah, kita isikan di kolom nomor WA, kemudian kita klik selanjutnya. Tadi ya, ini akan ada arahan untuk ubah kata sandi atau lewati. Nah, mungkin sebagai bentuk amanah dari akun anak bapak dan ibu bisa melakukan perubahan kata sandi karena mengingat tadi ya pada saat login pertama kali hanya menggunakan nomor identitas siswa saja. Nah, untuk kata sandi baru nanti bisa menggunakan 6 karakter perpaduan dari huruf dan juga angka. Nah, ini saya lewati saja ya. Nantinya akan ada masuk lagi ke aplikasi. Nah, apabila dari awalnya melakukan pergantian password, bisa diisikan dengan password yang terbaru di kolom kata sandi. Nah, tadi kita kan sudah berhasil mengisikan nomor WA ataupun email dari Bapak dan Ibu. Nah, untuk login selanjutnya, ketika sudah melakukan registrasi pengisian email ataupun nomor telepon, nantinya username bisa menggunakan username awal, nomor telepon yang sudah diisikan, atau email yang sudah diisikan. Nah, kemudian kita kembali klik masuk. Nantinya akan tampil beranda yaitu selamat datang Minuwaru 1 Sidoarjo. Nah, di bawahnya itu merupakan nominal saldo yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu di aplikasi anaknya. Karena ini saya belum melakukan top up saldo, maka saldonya masih 0 begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita terangkan gimana Mbak untuk melakukan top up saldo kan kita harus mengetahui nomor CE-nya. Nah, untuk nomor CE ini nanti bisa diketahui pada menu isi ulang. Silahkan dapat diklik menu isi ulang. Nantinya akan ada logo dari Bank BRI. Silahkan untuk dapat diklik logo dari Bank BRI, kemudian akan ada arahan untuk membuat virtual account. Nah, silahkan diklik iya. Nah, kemudian kita kembali lagi klik logo dari Bank BRI. Nantinya akan diketahui nama bank, nama akun, serta nomor VE-nya. Nah, untuk nomor VE, ini nanti bisa dikopikan untuk top up saldo. Baik itu menggunakan Brimo, datang langsung ke ATM BRI, ataupun ke teller BRI. Nah, izin menginformasikan ya Bapak dan Ibu, berkaitan dengan biaya admin nantinya jika top up saldo menggunakan bank sesama BRI akan ada biaya admin atau biaya jasa sebesar 3.500. Nah, beda halnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, jika menggunakan bank channel lain akan ada tambahan sebesar 6.500. Jadi Untuk 6.500 BRI Wesan. ditambah 3.500. Nah, kemudian tadi ya untuk tata cara top up menggunakan Bank BRI bisa menggunakan Brimo, bisa menggunakan ATM BRI, ataupun datang langsung ke teller. Kemudian apabila menggunakan bank channel lain, silahkan dapat dipilih menu transfer antar bank. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini juga ada tata cara untuk pembayaran, mohon maaf, untuk melakukan top up saldo. Kemudian kita lanjut di menu selanjutnya, ada menu tagihan. Nah, untuk mengetahui tagihan apa saja yang dimiliki oleh anak bapak dan ibu, bisa melalui menu tagihan. Kita klik menu tagihan, nantinya akan diketahui. Misalkan di sini ada tagihan SPP untuk kelas 2 dan 3 tahun 2025 sampai 2026, yaitu sebesar 160.000. Nantinya, jika sudah melakukan top up saldo dan saldo tersebut mencukupi untuk pembayaran tagihan, dapat dilakukan klik bayar. Nah, setelah dilakukan klik bayar, nantinya akan tampil di riwayat ataupun ringkasan begitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir, nantinya juga akan ada riwayatnya atau historinya terkait dengan pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian kita lanjut setelah menu tagihan, di sampingnya ada menu menu mutasi. Nah, menu mutasi ini nanti akan terlihat berkaitan dengan riwayat ataupun histori yang sudah dilakukan orang tua di aplikasi.
Nah, terkait dengan mutasi ini juga nantinya akan menampilkan misalkan sudah dilakukan top up saldo di tanggal berapa, dengan nominalnya berapa, juga akan diketahui. Kemudian untuk mutasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 3 bulan terakhir dan juga di atas 3 bulan. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah mutasi, di sampingnya ada menu transaksi. Nah, menu ini nantinya akan tampil berkaitan dengan saldo masuk dan juga saldo keluarnya. Misalkan di sini yang ingin kita ketahui itu langsung di bulan Juni. Nantinya akan terlihat saldo masuk atau saldo keluar. Saldo masuk yaitu saldo yang sudah dilakukan top up oleh Bapak dan Ibu di aplikasi. Kemudian untuk saldo keluar yaitu yang sudah digunakan untuk pembayaran tagihan. Nah, untuk menu transaksi ini sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu 3 bulan terakhir dan juga di atas 3 bulan. Nah, kemudian kita lanjut. Dikarenakan Sekolah Minuwaru 1 Sidoarjo hanya menggunakan fitur tagihan digital, maka untuk absensi dan juga kartu digital kita lewati saja dan juga tidak aktif digunakan untuk orang tua, begitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada menu akun. Nah, untuk memastikan apakah benar-benar dari Bapak atau Ibu masuk ke akun anaknya setelah masuk ke aplikasi, nantinya silahkan dapat klik menu akun. Nantinya akan tampil nih nama akun dari anaknya serta nomor identitas yang didaftarkan. Misalkan ya, dari Bapak atau Ibu sudah dibantu penyatuan 2 anak yang bersaudara ataupun 3 anak yang bersaudara, nanti di menu akun akan tampil nama-nama anak yang disatukan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut, kita klik lainnya. Oke, di samping menu akun ada menu donasi. Menu donasi ini nanti bisa digunakan oleh Bapak atau Ibu untuk melakukan donasi dengan catatan dari pihak sekolah sudah menyelenggarakan donasi. Nah, untuk nominal donasi sendiri tidak ada batasan ya, baik itu minimalnya ataupun maksimalnya. Jadi sesuai dengan keikhlasan dari Bapak ataupun Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Izin menginformasikan kembali ya, untuk donasi sendiri nantinya juga dari pihak sekolah akan ada laporannya, misalkan atas nama anak A dengan nominal berapa juga akan terinformasikan kepada pihak sekolah. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada jadwal pelajaran dan juga kalender akademik. Nantinya dari Bapak dan Ibu sekalian juga bisa memonitoring berkaitan dengan kegiatan apa saja, mata pelajaran apa, misalkan di hari Senin ataupun hari Selasa itu ada mata pelajaran apa saja melalui aplikasi, dengan catatan dari pihak sekolah sudah mengisikan di akun atau websitenya, begitu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian kita lanjut di menu bantuan. Apabila dari Bapak atau Ibu mengalami kendala terkait dengan aplikasi PSP Mobile, nantinya dapat klik menu bantuan. Menu bantuan ini nanti akan terhubung dengan WA Bisnis Tim CS kami dengan jam kerja di hari Senin sampai hari Jumat, yaitu di pukul 7 sampai setengah 8 malam. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu di pukul 8 sampai 6 sore. Nantinya akan dibalas tim CS kami sesuai dengan antriannya. Nah, kemudian kita lanjut setelah beranda, di sampingnya ada info dan berita. Nah, untuk melihat informasi terupdate ataupun pengumuman terbaru dari pihak sekolah, nantinya dari Bapak dan Ibu bisa melihat informasi, yaitu info dan berita. Seperti yang tampil di sini ya, ada info awal masuk sekolah, nantinya bisa dilihat. Nah, informasi yang ada pada info berita tersebut begitu. Nah, jadi dari Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir lagi. Misalkan kan biasanya ada kesalahan informasi ya, tanggalnya ataupun terkait dengan pengumumannya. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena nantinya akan lebih jelas disampaikan melalui aplikasi PSP Mobile. Nah, kemudian kita lanjut, di sampingnya ada kotak masuk. Nah, di kotak masuk ini nanti juga akan ada notifikasi, misalkan ya dari Bapak atau Ibu berhasil masuk ke aplikasi ataupun melakukan top up saldo, juga akan ada notifikasinya di kotak masuk. Kemudian kita lanjut ke menu profile. Nah, menu profile ini nanti akan menampilkan nama akun, nomor WA yang sudah didaftarkan, kemudian email yang sudah didaftarkan.
Kemudian jika ingin melakukan perubahan kata sandi, dapat klik ubah kata sandi. Ataupun ingin melakukan pergantian bahasa, bisa klik ganti bahasa. Nah, berikut merupakan tampilan dari aplikasi PSP Mobile yang nantinya digunakan oleh Bapak ataupun Ibu sekalian dalam menggunakannya untuk pembayaran tagihan. Nah, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silahkan dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung ataupun bisa melalui kolom chat. Kemudian mohon izin menginformasikan untuk absensinya bisa dilihat di menu kolom chat ya. Silahkan dapat diklik kemudian diisikan nama dari Bapak atau Ibu yang sudah mengikuti acara sosialisasi di siang hari ini. Silahkan mungkin yang ingin bertanya, silahkan dapat disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Monggo Bapak Ibu, wali murid kelas 1, barangkali ada yang ditanyakan. Mungkin langsung bisa ditanyakan ke Mbak Ervina nggih. Tadi memang Mbak Ervina, mohon maaf. Ini Bapak Ibu ini sudah saya kasih aktivasi itunya nggih, apa? Sudah saya kasih akunnya masing-masing. Jadi mungkin ini tinggal praktek saja, Bu Ervina. Oke, terima kasih Iya, Bapak. begitu. Oke, Alhamdulillah ya, mungkin bisa langsung Karena Pak. memang kan ini sudah apa? Sudah besok hari Senin juga sudah masuk, makanya jadi akun itu harus kita bagikan dengan segera karena satu eh, biar nanti pada saat apa itu saat sosial apa Google Zoom meeting ini nanti biar tidak bingung. Jadi kan bisa sambil melihat iya bisa melihat akunnya begitu. Ya monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan mengenai PSP Mobile nanti langsung ditanyakan sama tim PSP. Ya, Ya mungkin Pak, mau tanya, untuk bank yang dipakai itu yang bisa cuman BRI aja kah? Atau memang ada bank yang lain? Oke, sudah. Itu saja. Ya, sudah Pak. Iya. Oke. Untuk bank kita memang Minuar satu ini kan bekerja sama dengan Bank BRI, Ibu. Jadi untuk untuk apa? Untuk banknya ya kita ndak berani itu ndak berani pakai bank lain. Iya. Jadi ya pakai BRI. Tapi untuk kalau transfer menggunakan bank lain kemungkinan bisa, cuman saya menyarankan pakai bank BRI saja. Begitu. Gitu. Tapi kalau Oke. pakai bank yang lain nggak mengganggu ya Pak? Apa ada ininya gitu? Maksudnya bagaimana itu? Mungkin ada apa ya? Soalnya kan saya sudah buka aplikasinya. Nah, itu Ya. diutamakan untuk menggunakan bank BRI gitu. Nah, kan jadinya takut kalau mau transfer pakai yang bank yang lain karena memang nggak punya BRI. Oh iya, memang itu. Sebenarnya enggak masalah kok Ibu. Itu Nggak yes. masalah ya? Iya, sama dengan kalau jenengan punya akun Shopee, kalau belanja pakai Shopee biasanya itu kan pakai bank lain Heeh, juga bisa. heeh. Oh Ya, ya tapi sudah. iya, tapi kalau saya lihat ini sepertinya lebih enak karena kalau kita enggak punya bank BRI itu bisa top up di warung-warung terdekat yang ada gerai tulisannya Briling itu. Oh, oh Iya, gitu-gitu ya. jadi untuk lebih mudah seperti itu. Iya, iya. Nggih, Terima kasih, ampun. Pak. Nggih, sami-sami Bunda. ya Monggo betul. yang lain. Oh, Saya Pak, jadi kan untuk pembayarannya itu pakai virtual account gitu ya? Berarti untuk Betul. bank lain ada admin gitu, Pak? Maksudnya bagaimana itu? Kan biasanya kalau di Shopee kan misalnya kita top up itu kan pakai virtual account. Terus nanti kan Ya. kita punya bank masing-masing. Nah, itu Mhm. kan nggak pakai admin kayak misalnya kita transfer ke bank lain pakai admin 2,5 dan 6,5 gitu. Kalau kalau pakai BRI gitu ya, maksudnya. Nggak, kalau nggak pakai BRI. Iya, sama. Ibaratnya tuh untuk adminnya Ibu. Jadi jenengan kalau ten Indomaret misalkan bayar apa bayar listrik kan ada yang namanya admin. Oke, Itu. oke. Baik, Pak. Nggih. Dan untuk top up saldo itu maksudnya gimana ya, Pak? Jadi begini, Mbak Ervina mungkin bisa menjelaskan Iya, top Pak. up saldo bagaimana? Oke.
Nah, tadi ya Ibu ya, izin saya share kembali untuk tampilan aplikasinya ya Pak ya. Dan Ibu, Iya, oke, tadi mungkin dari Bapak atau Ibu sudah berhasil login ke aplikasi ya, memasukkan username, password, dan juga email ataupun registrasi nomor WA-nya. Kemudian tadi Ibu, untuk pembayaran di aplikasi itu kan kita butuh saldo. Nah, untuk melakukan pembayaran kita butuh saldo tadi ya, jadi kita harus top up terlebih dahulu. Nah, dan juga harus mengetahui nomor VA dari per masing-masing akun. Nah, caranya silahkan dapat klik di menu isi ulang, dipastikan dulu Bapak atau Ibu berkaitan dengan nama banknya, nama anaknya, dan juga nomor VI-nya. Nah, ini nanti akan ada logo dari Bank BRI. Kemudian silahkan untuk nomor VI tersebut bisa dikopikan, kemudian dilakukan top up saldo, misalkan menggunakan Brimo, ATM BRI, ataupun bisa langsung ke teller BRI, mohon maaf ke teller BRI. Kemudian jika top up menggunakan tadi yang Ibu ke Briling juga bisa begitu. Nah, dan ini mungkin sudah terjawab Ibu. Iya, terima kasih. Misalnya top up saldo ini lebih dari SPP atau tagihan yang ada, itu tuh apakah saldonya tetap tetap ada di situ ya? Nah, ini pertanyaan bagus ya, Ibu ya. Nah, untuk top up saldo dan juga saldo yang di aplikasi, selama belum melakukan pembayaran atau klik bayar, maka saldo tersebut akan selalu tersimpan di aplikasi. Jadi jangan khawatir, nantinya saldo tersebut akan selalu tersimpan di aplikasi, begitu Ibu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, apakah ada jangka waktu hangusnya untuk saldo itu? Tidak ada begitu Bapak atau Ibu. Misalkan ya, ini menyambung, misalkan begini ya, dari Bapak atau Ibu ini anaknya sudah lulus dan juga mungkin masih ada sisa-sisa saldo di aplikasi. Jangan khawatir, sisa saldo tersebut nantinya bisa dilakukan pengambilan. Nanti silahkan dapat menghubungi dari sekolah ataupun admin sekolah begitu Ibu. Jadi bisa diambil untuk sisa saldo anak yang lulus tersebut begitu. Nah, ada lagi? Baik. Bu, biasanya kan di sekolah itu ada buka buku tabungan setiap harinya. Nah, itu apakah tetap berjalan atau gimana ya? maksudnya bagaimana Ibu? Biasanya kan di sekolah itu menyediakan buku tabungan setiap harinya gitu loh, Pak. Nah, Iya, diambil nanti ketika akhir semester atau mau lulus. Nah, iya. apakah di Minu ini menyediakan sistem seperti itu? Nah, kebetulan beberapa tahun ini kita tidak menggunakan sistem tabungan, Ibu. Jadi aplikasi ini itu sangat membantu untuk Bapak Ibu semua nabung. Jadi tidak perlu khawatir tadi sama seperti yang disampaikan sama Mbak Ervina tadi ya. Eh, Misalkan ini jenengan punya uang 10 juta, ditaruh aja di aplikasi itu. Insya Allah selama sekolah itu aman, tidak akan ada pengurangan sama seperti yang ditaruh di apa itu namanya di rekening pribadi itu ya. Kalau rekening pribadi itu kan maka nanti satu bulan akan berkurang itu ya. Insya Allah di aplikasi ini tidak ada. Oh, jadi Itu nggak ada pemotongan admin tiap bulannya ya, Pak? tidak ada pemotongan admin. Admin itu hanya untuk sekali apa top up. Top up aja. Jadi ya, Oke. jadi misalkan jangan top up untuk bayar SPP 160 itu ya. Top upnya nanti ada biaya tambah admin sebesar 3.500. Jadi 163.500. Itu kalau Ya, di itu Siap, begitu. Pak. Terima kasih, Nggih. Pak. Nggih. ya. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lagi, silahkan. Izin Mbak bertanya, Ya. untuk aplikasi ini itu digunakan untuk pembayaran SPP saja ya, SPP dan donasi itu ya. Untuk yang lain, untuk menu yang lain, misalkan menu ada di situ menu absensi atau menu kartu itu sementara ini masih belum aktif ya. Iya. Mohon izin ya Mbak Rifina ya. Untuk aplikasi ini sementara hanya digunakan untuk pembayaran SPP, LKS, UTS sama PAS Bapak.
Kalau untuk apa itu untuk absensi kita masih belum berani buka gitu. Karena kita kontrak sama apa sama PSP ini kan hanya sekedar pembayaran saja gitu. Jadi kalau untuk kartunya mungkin insya Allah Oh, menyusul. Iya, sama absensi oke, itu. siap. Karena Oke. di awal tadi kan, ya, karena di awal tadi kan di videonya kan Betul. pakai kartu dan itu kan menarik sekali gitu loh. Ya, itu Oke, nantinya Bapak. Sementara oke, kita siap, siap, siap. belajar ke aplikasinya saja dulu Bapak. Biar nanti Oh, oke, siap. apa itu ngoten. Oke, perdana, perdana, oke. Iya, perdana. Baru tahun ini Bapak memang. Oke, siap. Ya, 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 siap, siap. Karena mengaca dari ada beberapa sekolah yang sudah pakai kartu dan lain sebagainya, mungkin nanti ke depannya juga sama seperti itu. Iya, iya betul, betul. Oke, oke, siap, siap. Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, silahkan dari Bapak atau Ibu. Bisa juga di kolom chat atau secara langsung ya, monggo. Assalamualaikum. Maaf, tadi suaranya Mbak Ervina kayak kurang keras ya. Tapi saya ada yang mau saya tanyakan. Ini mohon maaf juga suaranya agak berisik karena saya posisi di luar ruangan, sedang ada agenda. Pertanyaan saya, tadi Ustadz Ferry ya, Ustadz Sinten? Iya, oke. Nggih. Tadi bilangnya untuk pembayaran SPP, buku. Kalau seragam gimana nggih Ustaz? Saged bayar lewat aplikasi. Seragam Terus itu kan artinya kita kalau beli seragam itu kan eh, hanya beberapa Ibu ya. Kalau buku itu kan memang semuanya, nggih. LKS itu kan semuanya. Gitu. Jadi kan anak kan pasti dapatkan, tapi kalau seragam itu kan istilahnya kan menyicil hanya beli olahraga, kadang-kadang hanya beli bawaan hijau, itu nanti langsung ke koperasi. Kalau untuk oh aplikasi begitu. kita masih belum bisa, iya. Nggih. Gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, tadi berkaitan seperti tabungan. Kalau saya begini, misalkan kita menaruhlah dana di situ lebih dari biaya SPP. Apakah setiap bulannya eh, itu ada langsung potongan potongan secara otomatis untuk pembayaran SPP atau tunggu ada tagihan kita klik baru terpotong? Kalau untuk potongan enggak, Ibu. Jadi potongan potongan itu hanya berlaku untuk top up saja. Jadi misalkan sama seperti tadi ya, misalkan saya saya hari ini mau bayar apa bayar SPP untuk bulan Agustus gitu ya. Bulan Agustus. Nah, itu saya bayarnya ya tidak sama dengan kan untuk top up Ibu ya. Jadi saya bayarnya itu karena berhubung di akun saya ini saldonya nol, jadi saya harus top up. Saya top upnya ya 173.500 karena yang 3.500 itu adalah masuk admin hanya setiap kali top up saja. Tapi kalau dengan top up-nya langsung sekali top up 1 juta gitu mungkin insya Allah semakin aman. Jadi misalkan ada saldo sekian juta langsung dibayar SPP selama 1 tahun gitu insya Allah aman. Gitu. Oh, enggak. Tidak ada Nggih. terkuras artinya. Oh, berarti tidak langsung secara otomatis setiap bulan terpotong gitu, mboten nggih. Berarti Ngoten. tunggu ada tagihan, kita klik begitu. Bukan ada tagihan Ibu. Mungkin Jadi belum maksudnya langsung kalau ada masuk ke debit itu Ibu kalau apa apa enggak kita gitu. top up baru ada potongan. Tapi kalau ada saldo yang istilahnya ada tandon saldo di sana kita tidak ada potongan. Nggak akan terpotong, jadi jangan Bukan, khawatir. ngapunten Ustadz, maksudnya bukan Oke, ada potongan, pripun? tapi terpotong secara Nggak ada, otomatis. Terdebit. nggak ada, Oh, enggak nggih. Oh, nggak begitu ada, nggih. ya. Terima Oke, kasih banyak Ustadz. oke, sami-sami. Pak, itu berarti tidak auto debit ya? Misalnya kita ada saldo 1 juta gitu. Sebenarnya eh, sebenarnya auto debit itu ada Ibu di apa di akun kita itu ada, tapi kita tidak akan aktifkan Ibu. Karena nanti kasihan kaget tiba-tiba, loh uangnya habis.
Oh gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi Iya, kita yang apa yang mengoperasikan sendiri gitu ya? iya, iya maksudnya begitu. Kalau nanti diaktifkan Iya, nanti iya. kasihan tiba-tiba hilang terus ya nanti kan akhirnya kaget nanti. Oke, Pak. Baik. G. Mohon maaf izin tanya. J, G. silahkan Ibu. Jadi ini kan ada beberapa ini ya Pak, item untuk pembayaran, habis gitu absensi dan lain-lain. Nah, misalnya ini kita ini nggak tahu gitu caranya, masih bingung. Nah, itu kan ada tadi kan harus tanya ke hubungi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu kan saya lihat masih pertanyaan-pertanyaan formal. Kalau misalnya untuk tanya lebih detailnya, kita bisa menghubungi ke mana ya, Bu? Misalkan pertanyaan lebih detail apa ya Ibu ya? Mungkin Kayak nanti setelah, misalnya, oke, ya, oke, mungkin kayak nanti misalnya pembayarannya lagi belum masuk ke riwayat atau seperti semacam itulah, Bu. Atau mungkin kok nggak muncul gitu. Pertanyaan seperti itu misalnya. Oke, nah izin menjawab ya Ibu ya. Pada Ya, dasarnya tagihan muncul atau tidaknya itu sesuai dengan dari keputusan dari sekolah. Itu kan sudah ada settingannya ya Ibu ya. Mungkin ingin dimunculkan di tanggal berapa, nantinya juga akan muncul seketika atau real time di aplikasi orang tua juga. Nah, kemudian nanti setelah pelatihan ini mungkin bisa dibantu oleh sekolah untuk dikirimkan manual booknya ya nanti bisa digunakan untuk dipelajari terlebih dahulu berkaitan dengan aplikasi begitu Ibu. oh gitu. Berarti nanti selain kita bisa tanya ke admin sekolah, kita juga dikasih manual booknya ya, Bu ya, gitu ya. Iya, betul. Oh Tadi ya ya, mungkin siap-siap. jika pengen lihat video yang lebih lancar, tadi kan mungkin ada kendala untuk Iya, jaringan benar. saya nanti bisa dilihat di YouTube juga bisa juga ada Ibu. Nanti di YouTube Teknologi Kartu Indonesia nanti ada videonya begitu. Oh Nah, gitu ya. ada Berarti lagi Bu? Ya. ya, berarti nanti kalau kita ada yang bingung, misalnya ya caranya kita bisa langsung kontak ke admin sekolah gitu ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Oh ya, siap-siap. Ya, makasih. Terima Oke. kasih kembali. Oh, yang lain? Saya Ustadz, G. Ji, silahkan Bapak. saya wali muridnya Nur Ahmad Husain Abdullah kelas 1D dan G. kakak-kakak kelasnya itu alumni sana juga. Ya. Kebetulan anak yang nomor 2 itu masih kelas 6 dan masih kelas 6B, namanya Putri Revalina. Yang ingin G. saya tanyakan di sini, ini kan baru program ini untuk pembayaran SPP dan aplikasi lainnya ya Ustadz mengenai pembayaran SPP dan lain-lainnya. Mohon untuk yang tidak mengikuti Zoom atau yang lain-lainnya, mohon untuk diberikan pemberitahuan lembaran Ustadz. Agar ada orang tua yang mungkin nggak bisa mengikuti Zoom atau apa, bisa melihat lembaran-lembaran pemberitahuan dari sekolah Ustadz. Gitu Ustadz. Oh, G. Insya Allah nanti rekamannya akan saya share di YouTube, Bapak. Jadi rekaman ini yang kita Zoom ini nanti kita akan diberi sama Ya. Kak Ervina nanti akan saya share di YouTube. Ya, Kan betul. bisa di YouTube. Iya, akan saya share di YouTube-nya Minuwaru satu nanti saya share linknya di Akan bisa di YouTube nanti. dalam. Iya, betul Bapak. Akan di-share di YouTube ya, di YouTube sekolah begitu. Iya, nanti akan kita share di YouTube-nya sekolah, Bapak. J. Nanti juga dibantu dari sekolah dikirimkan manual booknya ya. G, Nanti siap. eh, bisa diketahui tata cara top up dan juga gimana cara pembayaran begitu. Nah, sudah terjawab Bapak? Oke,
Baik, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Mungkin kita buka untuk sesi tanya jawab sampai pukul 2:50 ya, Pak ya. Ya, iya Mbak, boleh. Nantinya jangan khawatir ya Bapak dan Ibu, untuk record Zoom-nya akan kami kirimkan melalui admin sekolah. Nanti akan di-upload di YouTube sekolah. Ya, terima kasih untuk konfirmasinya ya. Dari Bapak atau Ibu, wali siswa kelas 1, jangan lupa ya untuk absensi terlebih dahulu. Nah, untuk linknya itu ada di kolom chat. Silahkan dapat diklik daftar hadir untuk Zoom sesi PSP Mobile begitu. Oke, silahkan Ibu Dewi untuk disampaikan pertanyaannya, monggo. Kak, itu kalau bayar langsung tunai gitu nggak bisa ya? Maksudnya bagaimana Ibu? Untuk pembayaran tunai. Itu kan Mulai tahun ini kita tidak ada itu pembayaran tunai, jadi cashless Ibu. oh jadi untuk seragam Pembayaran aja ya yang tunai itu. kecuali seragam ya. Kalau seragam mungkin masih bisa di koperasi, tapi kalau untuk SPP dan lain-lain itu kita sudah tidak melayani cashless. Oke. Ya, Ibu. Oke. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Aan. Nah, untuk pertanyaannya kapan mulai bisa digunakan atau untuk top up ini, untuk aplikasi ini sudah siap ya Bapak ya. Silahkan mungkin bisa dicoba dulu untuk melakukan top up saldo begitu. Bisa juga dicek apakah anaknya sudah memiliki tagihan begitu di menu tagihan ya Pak ya. Silahkan untuk dapat dicoba gitu. Mungkin ini ada yang bertanya ya atas nama Gen YFA, silahkan. Oke, izin mengingatkan kembali ya Bapak dan Ibu, silahkan untuk absensi terlebih dahulu di link yang sudah ada pada kolom chat begitu. Jangan lupa untuk absensi dulu ya. Izin Mbak Ervina Oke, silahkan Bapak. untuk menu tagihan itu nanti tagihannya muncul satu persatu atau ini ya apa per bulan ya atau tiap tiap bulan maksudnya kita nggak bisa bayar SPP misalkan 2 bulan ke depan itu nggak bisa ya itu tagihannya per bulan nantinya munculnya ya. Iya, betul Bapak. Ini nanti berkaitan dengan kesepakatan dari sekolah begitu. Ingin munculkannya tagihannya itu per bulan atau beberapa bulan ke depan begitu. Kalau misalkan tagihannya memang sudah muncul untuk beberapa bulan ke depan, mungkin kalau memiliki saldo yang lebih dan cukup bisa dilakukan klik bayar. Jangan khawatir ya, nanti statusnya baik itu di aplikasi dan juga pada admin sekolah, statusnya akan sama-sama lunas. Nah, mungkin sudah terjawab, Bapak. Siap Mbak Erviana, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Bapak. Oke, nah ini ada pertanyaan ya dari Bapak Wahyu. Saya mau menanyakan setelah bayar berarti langsung muncul bukti pembayaran ya, mungkin file PDF ataupun
bisa diunduh. Jangan khawatir ya, untuk nantinya pembayaran nantinya akan terupdate di aplikasi Bapak dan Ibu. Untuk riwayatnya juga akan diketahui begitu. Nah, untuk file PDF ataupun terkait dengan bukti bayar, nantinya dari pihak sekolah juga bisa mengeluarkan jika dari Bapak atau Ibu meminta bukti fisiknya begitu Bapak Wahyu. Nah, mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir, monggo. Jadi Mbak untuk di menu mutasi itu kalau kita lihat mutasi atau kalau kita lihat history itu belum ada semacam downloadnya itu ya, belum ada ya. Nantinya bisa dibantu oleh admin sekolah begitu untuk mengirimkan mungkin melalui WA ya untuk bukti fisiknya begitu Bapak. Bukti filenya Oh, ya. Iya. dan juga belum ada notifikasi ke email setelah kita melakukan pembayaran atau kita melihat mutasi, Kalau notifikasi itu belum ada begitu Bapak. belum ada nggih? Nggih. Nah, ada lagi mungkin. Mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, adakah tambahan dari Bapak Ferry atau Ustadz Ferry? Silahkan. Jadi intinya begini, kita tidak perlu takut tentang aplikasi PSP ini. Eh, semua aplikasi itu sebenarnya mudah, mudah, sangat mudah kalau menurut saya ya. Sama dengan Bapak Ibu semuanya belajar bagaimana sih cara belanja menggunakan aplikasi Orange itu. Nah, sebenarnya sama seperti itu, tidak jauh beda. Jadi tidak perlu takut. Kalaupun ada kesulitan mengenai masalah pembayaran atau apa, mungkin Bapak Ibu bisa langsung ke sekolahan, nanti bisa kami bantu mengenai apa itu eh, top up-nya atau yang lain-lainnya atau cara-caranya pun nanti insya Allah kita pandu. Karena mohon maaf Mbak Irvina, dari kemarin itu saya banyak yang japri masalah apa itu cara penggunaannya. Terus saya punya kakak tapi kok belum, ya sabar karena memang kita progresnya kan memang satu-satu, nggak bisa langsung banyak itu. Tapi alhamdulillah ini tadi sudah teratasi bagi yang punya saudara atau punya kakak yang di kelas 2 sampai kelas 5 insya Allah sudah selesai semuanya. Kemungkinan hanya ada satu dua orang mungkin yang masih bingung, nggih. Yang masih bingung artinya saya masih belum bisa login itu. Ya, insya Allah nanti kalau memang Bapak Ibu ada waktu senggang, monggo nanti hari Sabtu bisa datang ke sekolah tanya-tanya mengenai PSP ini, nanti akan kami bantu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk tambahannya ya. Yeah. Mungkin untuk acara sosialisasi ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya pengurus dari Minuwaru 1 Sidoarjo dan juga Bapak atau Ibu wali siswa dari Minuwaru 1 Sidoarjo. Mohon maaf jika dalam sosialisasi terdapat salah ucapan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.